Indonesia. Salam sehat selalu buat kalian yang sedang beraktivitas hari ini. Senang banget nih today saya Hanun Riansari bisa menemani sela-sela aktivitas kalian semua di sini ya. Tetap di dalam program Tips Times Indonesia Podcast. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu adalah Bayangkara Sejati dalam menjalankan Babin Kamtibmas Polsek Girimulyo Kulon Progo. Nah, saat ini juga kita sudah menghadirkan sosok yang spesial ya. Nah, narasumber kita pada hari ini ada Bapak Polisi nih, Bapak Bribka Suranto yang bertugas di Polsek Girimulyo Kulon Progo, Yogyakarta. Siap. Halo, ini aku tadi panggilnya Mas ya? Kayaknya lebih enak Mas aja, Mbak. Lebih Mas ya, Iya. tetap biar kelihatan fresh gitu ya Iya. Mas ya. Oke, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Tetap menjalankan tugas dengan Insya baik Allah ya Mas kami ya. tetap semangat. Yang penting sehat terus Iya. ya Mas ya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh sosok Bribka Suranto atau yang kita panggil Mas Babin ini, saya mau ajak teman-teman Times Indonesia untuk menyaksikan sekilas profil Polri Peduli COVID-19 Satgas Kampung Kulo Siaga Polsek Girimulyo Kulon Progo. Berikut liputannya. Tadi barusan udah lihat videonya. Nah, ini sekarang kita pengen tanya-tanya nih, sejauh apa dan semendalam apa kira-kira nih petugasnya ya? Langsung aja, petugas ya. Oke, selamat, halo Mas Babin. Halo. Halo, Mbak. ini gimana sih kalau tadi saya ngeliat video yang tadi ditayangkan barusan ya? Itu emang awal mulanya gimana sih bisa menjadi seorang polisi? Ya, kami alhamdulillah saya menjadi anggota Polri itu sejak tahun 2003, Mbak. 2003. 2003 kami melaksanakan pendidikan di SPN Banyu Biru Semarang, itu juga di bawah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami melaksanakan pendidikan itu selama 11 bulan, Mbak. 11 bulan dengan sistem 551. 51 tuh maksudnya gimana? Itu sistem yang dilaksanakan oleh Polri. Jadi 551 itu 5-nya di SPN, 5 kita terapkan di wilayah selama 5 bulan.
1 bulan terakhir adalah pembulatan. Kita kembali ke SPN untuk melaksanakan evaluasi apa yang menjadi intinya temuan-temuan yang ada di wilayah tentunya itu menjadi evaluasi bersama tentunya dari berbagai macam kedaerahan. Kami sama-sama belajar bagaimana biar tugas-tugas kepolisian yang ada di wilayah ini semakin intinya dekat dengan masyarakat. Berarti 51 tadi waktu ya Pak ya? Itu waktu pendidikan. Ya. Nah kalau SPN Pak, SPN tadi itu apa tuh? Sekolah Polisi Negara. Sekolah Polisi Iya, Negara. itu tiap-tiap Polda itu sudah punya yang namanya SPN. Sudah punya sekolah masing-masing untuk tingkat perwilayah ya Mas? Iya, perwilayah. Oke, berarti 5 bulan, terus 5 plus 1 untuk dalam hitungan bulan waktu tugas, kemudian SPN Sekolah Polisi Negara. Oke. Nah, pertama kali masuk ke lembaga kepolisian ya, itu kok bisa ke Babin Kamtibmas? Emang pengen ke situ atau gimana nih Mas? Ya, setelah pendidikan di tahun 2003, kami mendapatkan amanah tugas pertama di Polres Kulon Progo, Mbak. Alhamdulillah itu juga menjadi anugerah buat kami tentunya, bahwa kami adalah asli Kulon Progo, asli Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kami dikembalikan ke alamat kami. Harapan dari Polri adalah bahwa anggota Polri yang berasal dari wilayah dikembalikan wilayah, harapannya apa? Bisa lebih mengenal apa yang menjadi dinasnya. Harapannya ketika saya sebagai orang Kulon Progo kembali ke Kulon Progo, harapannya apa? Saya lebih tahu persis istilahnya bagaimana tentang Kulon Progo itu. Karena apa? Seorang anggota Polri yang berasal dari wilayahnya sendiri itu bisa lebih mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, nah sebenarnya kalau tugas pokok dari seorang Babin Kamtibmas nih Mas, ini kan saya juga mungkin kurang begitu familiar ya kalau saya pribadi, tugas pokoknya itu apa sih? Jadi salah satu tugas kami Babin Kamtibmas itu adalah pencegahan, Mbak. Pencegahan. Jadi jangan sampai warga masyarakat kami itu menjadi korban maupun menjadi pelaku tindak pidana tentunya. Makanya dari itu ada dua sisi itu yang tentunya kami sebagai Babin Kamtibmas selalu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan kita mendatangi door to door kepada masyarakat, salah satunya tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan semua warga masyarakat. Tentunya itu dalam rangka bagaimana Babin Kamtibmas harus lebih dekat lagi dengan masyarakat. Ketika sudah dekat, harapan kami dari kepolisian adalah semua permasalahan yang ada itu bisa kita deteksi dengan baik. Karena apa? Secara tidak sadar ketika kami sebagai Babin Kamtibmas bisa berkunjung langsung, berkomunikasi langsung, dan bisa menjadi sebuah persahabatan, persaudaraan. Harapannya apa? Kita bisa mendapatkan banyak informasi dari masyarakat tersebut. Dengan adanya informasi itu tentunya menjadi langkah awal yang baik bagi kami kepolisian, bagi kami Babin Kamtibmas untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian nih Pak, selama pandemi nih, kita kan berbicara new normal ya. Iya. Nah, apa yang Mas Babin lihat kondisi di lapangan seperti apa sih? Pasti beda ya ketika bertugas saat kondisi normal, kemudian tiba-tiba sekarang kita menghadapi pandemi. Nah, itu seperti apa? Kondisinya seperti apa saat itu? Jadi tentunya kami masih ingat saat itu, saat awal-awal terjadinya pandemi, Mbak. Kami sangat merasa gundah gulana karena apa? Menghadapi masyarakat yang ada tentunya dengan banyak. Intinya semua warga masyarakat kami itu terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Tentunya kami Babin Kamtibmas bersama stakeholder yang ada Babin Kamtibmas, ada Lurah Kelurahan Polosari, kami juga menggandeng relawan yang ada, dan tentunya Puskesmas Giri Mulyo II yang menjadi garda depan terkait penanganan COVID-19. Kami di awal alhamdulillah sudah bisa melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat-tempat umum yang ada di wilayah Polosari. Itu bagian dari upaya kepolisian ya Mas ya? Betul pastinya sekali. Ya, penyemprotan disinfektan.
Iya. Itu rutin tuh penyemprotannya? Alhamdulillah itu di awal-awal terjadinya konflik COVID-19, kami sebagai Babin Kamtibmas bersama dengan stakeholder yang ada tadi bisa melaksanakan penyemprotan tadi dengan istilahnya mandiri, Mbak. Dan alhamdulillah bisa menginspirasi masyarakat yang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Tapi ada kendala nggak, Mas, waktu melakukan penyemprotan disinfektan pas awal-awal pandemi itu kan orang mungkin belum terbiasa ya sekarang ya. Betul. Saat itu apakah Mas juga sebagai Babin Kamtibmas itu ada sesuatu khusus yang harus dilakukan gitu? Kita kan Jadi, kaget apa iya. gitu semprot-semprot kan. Nah, Betul. Jadi itu juga kami rasakan, Mbak. Jadi awal-awal itu juga masyarakat bingung dan kadang-kadang ada yang salah juga. Jadi terkait dengan penyemprotan juga kita menggandeng Puskesmas Girimulyo untuk bagaimana kita mengumpulkan relawan untuk diberikan pemahaman bagaimana ini kaedah-kaedah yang benar tentang penyemprotan ini. Apakah binatang boleh disemprot, apakah tanaman boleh disemprot. Alhamdulillah kami sebagai Babin Kamtibmas bisa mengundang relawan-relawan yang ada. Kita mengundang dari Puskesmas Girimulyo 2 untuk mendapatkan pencerahan, Mbak. Jadi di awal alhamdulillah kita sudah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi tentunya yang di awal-awal ada kekeliruan, kami sebagai Babin Kamtibmas bisa segera membenahi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan tadi. Nah, ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat dengan karakter yang keras, kemudian tanpa menghilangkan peran seorang Babin Kamtibmas ini sebagai pengayom masyarakat gitu loh, Pak. Ngadepin orang-orang yang marah-marah tuh gimana sih? Alhamdulillah, jadi memang jauh-jauh hari kami sejak 2014 itu kami sudah membangun komunikasi dengan baik dengan warga masyarakat. Tentunya dengan modal besar itu saya sebagai Babin Kamtibmas bisa lebih apa ya? Lebih bisa diterima oleh masyarakat. Komunikasi yang baik kayak gimana Iya. nih, Mas? Kegiatannya seperti Ya apa? intinya kami membangun kebersamaan, membangun pertemanan, membangun persahabatan. Jadi ketika kami menemukan permasalahan di lapangan, tentunya itu sangat membantu kami dalam berkomunikasi dan menyelesaikan adanya konflik-konflik yang ada di masyarakat. Oke, pembahasan yang menarik nih bersama dengan Mas Babin hari ini. Kita akan masih banyak mengulik perbincangan yang lebih oke lagi, tapi nanti dulu ya Mas ya, sabar dulu. Kita jeda dulu teman-teman Times Indonesia. Nanti kita balik lagi, tetap stay tune, jangan kemana-mana. Dek, lihat deh. Wafika dress ini bagus banget ya. Jatuh cinta sama desain dan warnanya. Ya beli dong kak, cocok tuh buat kakak. Sayangnya, nggak busui friendly deh. Loh kak, sekarang kan Sogan Batik bisa custom order. Custom order gimana? Jadi, kakak bisa request lingkar dada, tambah kancing depan. Jika desain memungkinkan, panjang lengan dan panjang baju. Wah, beneran? Mau dong. Caranya gimana? Langsung chat CS aja kak. Jelaskan perubahan apa yang kakak mau. Begitu ya? Oke deh, langsung chat Sogan ah. Makasih dek. Layanan baru Sogan Batik. Mulai sekarang, sahabat bisa request perubahan sesuai size kamu. Lingkar dada, kancing depan, panjang lengan, dan panjang baju. So, tunggu apa lagi? Oke, kembali lagi di Tips Times Indonesia Podcast. Nah, sebelum kita berbincang dengan Mas Babin ya, nah kita akan menayangkan aksi sosial Babin Kamtibmas di Girimulyo ya Mas ya, yang harus menempuh rute cukup terjal serta menantang adrenalin. Oke, berikut tayangannya.
Mbak Andi. Terakhir, bumi ini segera bersih kembali normal semua. Oke, barusan kita udah ngeliat tayangan video. Nah, video yang cukup menyentuh, sangat menyentuh kalau saya bilang, melewati jalan yang terjal, kemudian bertemu dengan lapisan masyarakat yang bermacam-macam. Nah, terlihat banget di sini kedekatan seorang Babin Kamtibmas itu ke masyarakat, sangat menyentuh. Itu kegiatan apa sih, Mas? Jadi yang kami lakukan terkait dengan adanya pandemi COVID-19, kami di Polres Kulon Progo ada program Kampung Pulau Siaga. Itu menjadi unggulan dari program Polres Kulon Progo dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Polres Kulon Progo tentunya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kampung Pulau Siaga adalah pendataan, memberikan bantuan, mengawal sampai ke lokasi. Jadi dengan adanya bantuan dari Polri, harapannya bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat. Karena banyak masyarakat juga ada beberapa yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu lokasinya jauh-jauh banget gitu, Mas. Maksudnya memang agak terpencil masuk ke mungkin ke jalan yang susah diakses barangkali atau gimana? Oh, bisa lihat videonya. Jadi memang untuk tekstur wilayah di wilayah kami Purwosaring Girimulyo itu Mbak, itu hampir 90% itu jalanan terjal. Jadi iya, itu naik turun. Bahkan kami dalam rangka penyaluran bantuan tersebut, kami harus ada jalur-jalur tertentu yang memang tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Berapa lama tuh, Mas, untuk menyalurkan bantuan itu? Kan jauh tuh jalan-jalan terjal, kemudian medannya nggak mudah, kayak gitu. Bisa jadi kami mengunjungi satu warga untuk memberikan satu bantuan sembako tersebut bisa jadi menempuh waktu 30 menit, Mbak. Karena kita memang ke pelosok-pelosok langsung, dan memang salah satu program dari Pulau Siaga adalah menyisir warga masyarakat kami yang belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menyalurkan bantuan melewati jalanan yang terjal gitu kan, pasti banyak hal yang Mas Babin rasakan gitu kan. Kira-kira potensi apa sih yang Mas lihat dari Girimulyo ini? Iya, tentunya dengan adanya keprihatinan kami dari Polri, tentunya saya sebagai Babin Kamtibmas mencari potensi-potensi yang ada di wilayah kami terkait program pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Oke, bicara mengenai ketahanan pangan, itu nggak jauh sama yang namanya pengembangan nilai ekonomis suatu bahan pangan ya Pak ya, Mas ya. BTW, ini apa sih yang di depan saya ini banyak banget nih, kira-kira apa aja yang ada di sini? Apakah ini mencakup tadi beberapa makanan yang dikembangkan dari masyarakat Girimulyo, atau mungkin tapi ini unik-unik banget loh sebenarnya, saya juga bingung apa aja. Ini adalah produk-produk yang sudah terbukti bisa kami ciptakan dengan warga masyarakat. Di sini ada dodol salak. Dodol salak, oh iya, tadi kita ngebahas dodol salak ya Mas ya. Coba dulu Mbak ini. Oke, boleh. Kami ini langsung dari pendampingan kami sebagai Babin Kamtibmas bisa menciptakan olahan dari bahan salak, buah salak. Saya dibukain loh sama Mas Babin loh. Salak. Dicoba Mbak, ini benar-benar produk warga kami. Harapannya nanti bisa saya coba ya, dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya bisa meningkatkan nilai ekonomi salak yang ada di wilayah Kulon Progo. Mbak bisa nyoba juga ada keripik pegagan. Pegagan ini adalah tanaman yang selama ini cuma tanaman liar, Mbak. Tanaman liar yang ada di wilayah Purwosaring. Makanya dengan adanya dampingan dari Babin Kamtibmas, tanaman-tanaman ini kita kelola, kita kembangkan untuk bisa dijadikan sebuah keripik. Oke, ini tanaman liar rumput gitu Pak? Rumput pegagan benar. Oke, wah. Selain ada rumput pegagan, ada dodol salak, kami juga ada produk kopi jebret. Nah, ini sudah menjadi hit di wilayah Kulon Progo. Namanya kopi jebret. Kopi jebret. Ini kami juga
berkolaborasi dengan pemiliknya yaitu Bapak Bambang Waluyo atau Bapak Bambang Jebret untuk bagaimana menemukan sebuah nama yang harapannya bisa wow, makanya kita menemukan nama kopi Jebret tersebut. Nah, kalau berkaitan dengan produk nih Mas, yang saya pilih kan kopi ya. Iya. Katanya ini punya nilai tersendiri nih buat Mas Babin nih. Ceritanya gimana sih sama kopi ini? Sejarahnya Alhamdulillah di gimana? 2014 Mbak, saat kami pertama menjadi Babin Kamtibmas, kami kan kegiatan salah satunya adalah sambang, silaturahmi, dan yang paling paling dekat itu adalah ngopi. Kita banyak menemukan tanaman kopi di Purwosari. Terus ternyata banyak keluhan-keluhan dari petani kopi kita bahwa selama ini kopi ini sangat murah sekali harganya. Dari itu saya sebagai Babin Kamtibmas mencari intinya bagaimana caranya kopi-kopi ini bisa diolah menjadi bubuk kopi yang tentunya bisa bernilai tinggi. Dan alhamdulillah kami juga mencari referensi dengan dinas yang ada, kami bisa mengolah kopi ini menjadi bubuk kopi yang tentunya sekarang sudah berwujud menjadi kopi yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat secara luas dan tentunya bisa mengangkat nilai kopi. Ini bagi penikmat kopi tentunya kami sudah banyak didatangi oleh pecinta kopi. Ini tentunya ini sudah ngeklik dirasa. Berarti tentunya kami semakin banyak referensi dari pengunjung, dari teman-teman yang suka ngopi. Alhamdulillah kami juga sudah bisa mereferensikan bahwa kopi Jebret itu sudah bisa dinikmati oleh pecinta kopi yang ada di wilayah Yogyakarta tentunya. Kalau dari sisi ini Mas, dari sisi seni nih, seni tradisi di kalangan masyarakat Girimulya itu seperti apa sih? Kalau seni, alhamdulillah seni itu sebenarnya sudah mulai berkembang di Girimulya. Jadi kami sebagai Babin Kamtibmas juga selama ini memberikan motivasi, bahkan bagaimana caranya seni-seni yang selama ini sudah mulai punah dan sebagainya, kami sebagai Babin Kamtibmas mendorong bagaimana atraksi seni ini mulai dihidupkan kembali. Berarti seorang Babin Kamtibmas juga bisa berkesenian ya, terlepas kesenian apa itu, seni apa sih Mas? Iya, secara spesifiknya. Di sana ada ketoprak, ada jatilan, ada anggur. Tapi dengan adanya pandemi ini, terus terang kami juga sangat merasa prihatin Mbak, karena semua atraksi seni itu tidak bisa kami tampilkan. Nah, kalau dari sisi seni kan bisa dikaitkan dengan yang namanya seni kan bisa dijadikan juga sebagai sarana wisata nih, Mas. Nah, kalau di Girimulya mungkin nggak semua orang tahu, saya pun juga nggak begitu tahu ya di Girimulya ini seperti apa sih potensi destinasi keindahan alamnya? Apakah itu berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata atau mungkin memang sudah dijadikan kawasan wisata tapi ada perubahan selama adanya pandemi ini, itu seperti apa? Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi ini, kami bersama-sama dengan 3 pilar tentunya Babin Kamtibmas, Babinsa dan Lurah kami di wilayah Girimulya di Purwosari ini ada jalur bedah menureh. Dengan adanya bandara yang ada di Kulon Progo, itu di Purwosari nanti akan dilalui jalur bedah menureh. Itu bedah menureh kayak gimana tuh? Itu jalur yang menghubungkan Kulon Progo dengan Candi Borobudur. Itu tentunya jalur wisata yang sangat istilahnya berpotensi untuk bagaimana caranya Purwosari Girimulya itu bisa berkembang. Masih dalam proses ya untuk bedah menureh itu ya. Tapi berarti kalau masih dalam proses belum jadi lah ya Mas ya. Tapi sudah disosialisasikan ke masyarakat kah untuk adanya jalur bedah menureh itu terkait wisata? Iya, itu sudah disosialisasikan. Maka dari itu tadi kami sudah sampaikan dengan adanya rencana jalur bedah menureh itu, kami bersama 3 pilar tadi menyiapkan bagaimana warga masyarakat kami nanti ke depan itu dengan adanya nanti jalur bedah menureh siap dengan potensi yang ada. Tentunya potensi wisata kita yang sebelumnya mungkin belum ada, kita ciptakan bagaimana mengemas alam yang bagus ini, bagaimana bisa menarik wisatawan.
Yang kedua, dengan adanya jalur bedah menoreh tersebut, bagaimana kita kesiapan warga masyarakat dengan potensi yang ada, dengan mungkin ke depan nanti banyak wisatawan yang mampir, yang datang, harapannya apa? Produk dodol salak, produk-produk yang lain, produk makanan khas yang ada di wilayah Purwosari bisa untuk istilahnya oleh-oleh wisatawan yang akan datang berkunjung ke wilayah Girimulyo, Kulon Progo tentunya. Oke, banyak banget potensinya ya yang tadi kita bahas. Nah, kira-kira nih Mas, gimana sih membangun kesadaran warga nih untuk memberdayakan potensi yang ada gitu, supaya mereka tahu bahwa ini loh potensi dari Girimulyo itu seperti ini, lebih maksimalnya seperti apa. Terus ada tips khusus nggak sih dari seorang Mas Babin gitu, berada di tengah-tengah warga di lereng Menoreh, kan namanya aja udah cukup ini ya, menggetarkan kali ya Menoreh gitu kan. Itu gimana sih Mas? Coba. Jadi kami dengan adanya kegiatan Babin Kamtibmas Door to Door, Sambang Langsung, kita bisa sharing-sharing Mbak, sharing-sharing terkait perkembangan situasi yang ada. Tentunya tadi terkait dengan adanya jalur bedah menoreh itu terkait dengan wisata. Kami bersama warga masyarakat juga, bagaimana warga kami itu yang istilahnya ada rumah kosong yang selama ini mungkin tidak terawat. Kami maksimalkan untuk bagaimana caranya rumah-rumah kosong tadi dibuat sebuah homestay Mbak. Homestay yang tentunya itu juga menyangkut wisata yang ada di wilayah Purwosari. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa homestay yang ada di wilayah Purwosari yang tentunya siap untuk menyambut adanya wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo. Terus nih Mas, terakhir nih, kira-kira apa sih harapan dari seorang Mas Babin di hari Bayangkara? Apalagi kita juga lagi ada pandemi ya, lagi era new normal. Terus harapannya seperti apa? Kemudian pengennya masyarakat gimana sih kalau dari Mas Babin pribadi? Jadi untuk menghadapi new normal, tentunya kami juga tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk bagaimana semua kegiatan yang ada di warga masyarakat itu melaksanakan protokol kesehatan, tetap melaksanakan PHBS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, wajib pakai masker, dan jaga jarak tentunya Mbak. Dan yang selanjutnya kami juga selalu menghimbau agar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dan mencukupi gizi keluarga, karena tentunya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 itu salah satu cara yang paling baik adalah bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan adanya imunitas yang ada, salah satunya itu yang bisa menangkal adanya penyebaran COVID-19. Oke, tetap menjaga kesehatan Mas pastinya ya. Oke, terima kasih Mas Babin atau yang kita kenal dengan Bribka Suranto untuk waktunya sudah main-main ke sini. Baik, teman-teman Times Indonesia, terima kasih untuk waktunya. Sekian perbincangan yang menarik ini. Kita lanjut di lain kesempatan. Saya Hanuriansari pamit. See you next time. Saya AKP Sri Purwati, Kapolsek Girimulyo, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74. Semoga ke depan Polri lebih profesional, modern, terpercaya, dan lebih dicintai masyarakat. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif.